bersama kami dengan Penguyun Podcast KPU Kabupaten Bulungan. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Hari ini hadir bersama kita Pak Ahmad SPI selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan. Pak Ahmad, apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah sehat. Nah, ini senior saya juga. Jadi supaya lebih ini mungkin saya panggil Abang aja, Bang, ya. Siap, Bang. Oke, Bang. Terima kasih nih, Bang, atas waktunya telah berkenan untuk hadir di podcast kami, Bang. Jadi sebelumnya memang ada beberapa narasumber yang kita undang untuk mengisi berbagi pengalaman lah di podcast kita ini. Dan memang sebelumnya itu memang banyak teman-teman penyelenggara gitu ya, dari KPU provinsi, Bawaslu provinsi, teman-teman di komisioner kita undang gitu. Nah, jadi gini, Bang, sebenarnya Abang ini sudah 2 periode, Bang, ya, kalau tidak salah, Bang, ya, di Bawaslu. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Bang. Oh ya, makasih. Selamat siang, selamat pagi untuk seluruh peserta podcast Penguyun KPU Bulungan. Perkenalkan, saya Ahmad. Latar belakang saya sarjana perikanan. Sebelum di Panwaslu di 2017 sempat menjadi salah satu anggota KPU Kota Tarakan periode 2009-2014. Kemudian hijrah ke Bulungan, jadi petani di sini, urus masyarakat, mau tidak mau punya KTP Bulungan. Jadi saya sangat percaya namanya takdir, jodoh dan maut itu sudah selesai kita tebak. Ya, kita tidak tahu bagaimana. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, kalau Bawaslu yang permanen itu nanti munculnya di Undang-Undang 7 2017. Kami untuk Kabupaten Bulungan, terutama saya, bukan hitungannya 2 periode sebenarnya, karena di 2017 itu masih seleksi undang-undang penyelenggara di tahun 2015 kalau saya salah. Nah, kami sebagai Panwaslu. Nah, kalau Panwaslu itu kan ad hoc, artinya begitu tahapan pemilihan selesai, maka selesai juga lah masa jabatannya. Nah, cuma dengan adanya Undang-Undang 7 tahun 2017 yang salah satu amatnya di situ ada penyelenggara di situ, Bawaslu Kabupaten Kota yang tadinya Panwaslu jadi ad hoc sama dengan teman-teman di KPU. Jadi masa kerjanya juga 5 tahun. Inilah yang menjadi dasar sehingga baik KPU maupun Bawaslu di tingkat kabupaten sudah ada dan permanen, artinya tidak ad hoc lagi, sehingga memudahkan arsip-arsip yang ada, yang pemilu-pemilu sebelumnya bisa ada sama kita. Itu. Baik, Bang, artinya kalau berbicara pengalaman sebagai penyelenggara tentunya tidak perlu kita ragukan lagi. Nah, berarti pada saat penyelenggaraan pemilu 2019 dan 2020 berarti tetap, Bang, ya? Iya. Oke. Nah, saya ingin ini, Bang, kita ingin juga berbagi pengalaman ya, Bang, ya. Waktu di pemilu 2019 dan di 2000 pilkada di 2020. Mungkin ada hal-hal suka dukanya nih, Bang, ya. Suka dukanya karena kita penyelenggara ini kan orang taunya tahapannya serius gitu, Bang, ya. Tapi mungkin selaku penyelenggara di Bawaslu mungkin ada suka dukanya mungkin, Bang, waktu di Pilpres maupun di Pilkada 2020. Mungkin apa, Bang? Mungkin pemirsa ingin tahu juga, Bang, bisa kita share berbagi pengalamannya, Bang. Silakan, Bang. Saya sih selalu punya prinsip, apapun yang terjadi itu yang terbaik. Makanya saya selalu dimanapun saya berada, saya berusaha supaya bagaimana momen itu menjadi kebanyakan sukanya dibanding dukanya. Kalau kita jalani semua sesuai dengan role, maka lebih banyak dukanya dibanding sukanya. Yang tadinya duka sebenarnya itu beberapa hari kemudian atau beberapa waktu kemudian akan jadi cerita yang indah.
Nah, contoh misalnya kemarin di 2019 itu kemarin kan kami dibentuk sebagai Panwaslu, tetapi tahapannya beririsan, mau tidak mau ya suatu kesyukuran juga bagi kami yang tadinya Panwaslu tidak perlu lagi ikut tes sama dengan teman-teman yang lain, langsung ikut namanya existing, jadi diutamakan. Artinya walaupun dari sekian kabupaten kota ada juga sih yang tidak lolos masuk di Bawaslu. Nah, itu menjadi apa dasarnya kami kemarin. Nah, kalau bicara suka, banyak sukanya sebenarnya. Contoh misalnya kami berada di Bulungan ini, kalau tidak di Bawaslu mungkin kami tidak bisa injak sampai di hulu itu. Bagaimana rasanya naik speed, naik ke Tintin, terus masuk hutan. Teman-teman KPU waktu itu melakukan verifikasi faktual, tidak didapat rumahnya, kita cari di kebunnya. Ini datangi kebun orang gitu. Kadang kali bertanya, kenapa juga kalian bikin rumah jauh betul? Kalau bercanda, kadang teman-teman KPU itu baru datang dijemput sama penjaga hutannya dan anjingnya. Itu menjadi pengalaman sebenarnya ya, selain kita sosialisasi dengan masyarakat, ketemu masyarakat, ya banyak hal-hal yang kalau dinikmati, betul-betul dinikmati. Bagaimana perjalanannya, bagaimana ketemu buah-buahan, bagaimana makan di bawah pohon durian, semua makan itu. Bagi saya itu merupakan suka yang yang betul-betul kami sangat rasakan. Kalau terkait dukanya saya rasa nggak terlalu sih sebenarnya, karena itu kita sebagai penyelenggara pemilu, khususnya di Bawaslu sudah tahu bahwa ya beban kerjanya itu, apalagi kalau sudah masuk tahapan kampanye, itu luar biasa tekanannya itu ya. Kalau ada yang melanggar, posisinya ya mau tidak mau harus ditindak, tidak peduli siapapun itu. Nah begitu kita tindak, tentu begitu ada pelanggaran, tentu ada yang mendorong, tidak ada juga supaya tidak ditindak. Nah itulah yang menjadi suka duka kami kemarin pada saat penyelenggaraan, baik di tahapan pemilihan umum maupun di tahapan pilkada serentak di 2020. Ya, jadi suka dukanya ini cukup menarik ya. Cuma memang begini Bang, di masyarakat nih terkadang kala ada semacam saya bilang opini. Terkadang kala mereka ini Bawaslu ini kok sibuk sekali loh gitu ya. Terkadang kala ini terkait money politik Bang ya, Mas. Kita diskusi mengenai politik ini. Ini kan uang-uangnya orang ya, kalau kami mau terima yang tidak ada masalah kan tidak juga pengaruh gitu kan. Padahal kan teman-teman di Bawaslu ini kan Bang sebenarnya pada dasarnya merupakan tupoksinya ya Bang ya, antara pencegahan dan penindakan. Nah, ini bagaimana sebenarnya menyikapi opini-opini yang seperti yang berkembang di masyarakat begitu, sehingga terkadang kala menimbulkan stigma ya yang kurang enak di teman-teman penyelenggara Bawaslu. Padahal teman-teman Bawaslu ini ya seperti itu tupoksinya ini. Gimana Bang menyikapinya nih sebagai ketua Bawaslu? Hal-hal seperti itu sering kami dapatkan, bukan hanya dari masyarakat, malahan dari peserta pemilu. Wah, ini Bawaslu kejam betul. Ini kita pada saat mereka kampanye sumpah makan, segala macam apa-apalah diungkapkan di situ, dijanjikan di situ kan. Begitu Bawaslu datang langsung silent ya. Sepertinya nih kita ini betul-betul ya, sangat-sangat ditakut sama mereka. Dianggap killer sekali. Ini Bawaslu dianggap killer sekali. Hal seperti itu kami sering undang mereka, teman-teman peserta pemilu, partai politik. Kami sampaikan kepada mereka, kepada masyarakat bahwa kami ini bekerja sesuai dengan aturan. Artinya kalau aturan itu kita tidak laksanakan, maka kami yang melanggar. Ya, maka poinnya cuma satu, ditindak atau kami yang ditindak. Iya, maka kami ambil posisi menindak. Itu pun sebelumnya menindak itu kami melakukan ada namanya pencegahan. Nah, menarik tadi terkait dengan money politik. Di masyarakat itu sebenarnya yang jadi masalah itu kebanyakan katanya seumpamanya. Itu money politik di sana. Nah, yang menjadi masalah di kami di Bawaslu, karena kembali ke yang tadi bahwa kita itu bekerja secara aturan. Menemukan misalnya money politik pada saat masa kampanye, ya mau tidak mau kita harus proses. Nah, untuk memproses itu ada dua cara sebenarnya. Kalau teman-teman kami
baik Bawaslu-nya, Panwas Camnya, Panwas Desanya yang menemukan, maka itu menjadi temuan. Itu agak mudah lah kita melakukan proses penanganan. Yang jadi masalah ini kalau masyarakat yang menemukan dan tidak melapor. Ya, dan apalagi kalau di pemilu ini kan, atau pemilihan ini kita dibatasi oleh waktu terkait dengan money politik. Nah, itu yang jadi salah satu kendala. Belum lagi di Undang-Undang 7 ini terkait dengan pelapor itu susah juga untuk kita merasakan, karena syarat laporan itu diterima jelas harus ada siapa pelapornya dan siapa terlapornya beserta dengan bukti-buktinya. Nah, ini yang jadi masalah. Kadang kita dianggap gila, kadang kita dianggap tidak bekerja, dan itu kami betul-betul alami, memang dianggap seperti itu. Padahal kalau teman-teman peserta pemilu atau masyarakat melihat, ya kita betul-betul bekerja. Apalagi di Bawaslu itu pada saat sudah masuk tahapan, apalagi tahapan kampanye, ya hampir setiap hari itu kita diskusi dengan teman-teman di Gakumdu, yang mana di Gakumdu itu ada namanya unsur dari kepolisian, ada unsur kejaksaan, seperti itu. Ya, jadi ya bisa dikatakan ya teman-teman Bawaslu ini juga manusia. Punya kekurangan dan kelebihannya. Karena memang terkadang kala ya masyarakat kita juga sepertinya memang kurang aktif, Bang, ya. Ya kurang aktif dalam artian mengetahui dan jarang ada yang mau melaporkan, gitu. Kecuali mungkin bisa saja mungkin lawan dari tim sukses lainnya yang menggunakan money politik ini, begitu. Nah, memang Bang, sebenarnya gini, Bang, Bawaslu ini kan gini, Bang, antara penindakan dan pencegahan. Nah, sebenarnya ini juga menjadi diskusi dulu waktu podcast dengan pimpinan Bawaslu waktu itu, Kaltara waktu itu. Nah, sebenarnya gimana sih Abang melihat tentang aspek pencegahan dan penindakan, khususnya langkah-langkah strategisnya, begitu, Bang, ya, untuk mengantisipasi ini? Kira-kira bagaimana? Apakah memang lebih dominan pencegahannya atau penindakannya? Oh ya, kalau kami di Bawaslu sudah ada rule-nya, gitu. Di begitu kami dibentuk, teman-teman pengawas yang kami bentuk, kami sudah petakan kerawannya di mana. Ya. Oh, ada pemetaan. Ada pemetaan, ya. Di daerah ini, misalnya daerah ini masyarakatnya cukup maju, mungkin bukan money politik di situ. Daerah ini masyarakatnya agak terbelakang, seumpama agak kurang ekonominya, mungkin potensi money politiknya di situ, potensi saranya di situ. Nah, kita terus petakan daerah-daerah ini, kita petakan lagi siapa-siapa tokoh-tokohnya di situ, Nah, atas dasar itu kita bisa melihat, nah kira-kira kalau daerah ini kita maksudnya proses pencegahannya itu dengan cara apa, ngomongnya. Karena di Bawaslu itu ada beberapa program, ada namanya insya kita bentuk pengawas pemilu partisipatif, ya, yang mana kita akan mengkelaskan supaya kelas ormas di situ. Ada kelas masyarakat petani. Nah, itu semua kita petakan. Setelah kita petakan, baru kita masuk melakukan sosialisasi dan melibatkan bukan hanya KPU dari komunitas tersebut. Karena kalau terjadi pelanggaran dibiarkan, maka akan berpotensi mengulang kesalahan yang sama oleh pelanggar tersebut, dan berpotensi untuk peserta yang lain melakukan hal yang sama. Nah, makanya kami dari awal, alhamdulillah, di pemilu 2019, di pemilu 2020 sampai selesai penetapan pelantikan, ya teman-teman KPU juga merasakan tidak ada keberatan, kan ya. Artinya kerja-kerja kita ini betul-betul maksimal, dan kegiatan pengawasan baik. Itu adalah kerja kita semua, bukan hanya kerja-kerja Bawaslu. Oke, itu sangat menarik. Nah, begini, Bang, di Pilkada 2020 tentunya ini menjadi berbeda dengan pilkada sebelumnya, Bang, ya, karena kita pada saat itu situasinya lagi pandemi. Tentunya banyak sekali metode-metode pengawasannya itu menjadi ada yang berbeda, begitu. Mungkin tantangannya waktu melakukan pengawasan pada saat pandemi ini seperti apa, Bang, yang mungkin kalau
sampaikan? Kita di bulan kemarin bukan hanya masa pandemi yang sebenarnya kemarin kita petakan. Kita sama-sama tahu pemilihan kepala daerah di 2020 itu selain pemilihan kepala daerah gubernur, ada juga pemilihan bupati dan beririsan juga tahapannya dengan pemilihan kepala desa. Ya, ini yang unik nih, kepala desa. Ya, nah sementara kemarin itu beririsannya itu sudah masuk tahapan kampanye. Makanya kadang kita pada saat pelaksanaan itu bukan hanya pengawasan protokol kesehatan yang kita awasi, tetapi materi-materi yang disampaikan oleh juru kampanye itu pada saat kegiatan sosialisasi itu atau kampanye itu apakah tidak tumpang tindih seumpama ya kebetulan izinnya misalnya pemilihan kabupaten bupati, tapi yang dikampanyekan di situ seumpama gubernur atau kepala daerah itu makanya menjadi hal yang jadi bolehkan juga. Itu menjadi tantangan kita kemarin. Nah, karena ini beririsan kemarin, kadang pelanggaran itu yang dilakukan oleh calon kepala desa, tim kepala desa dilaporkan ke Bawaslu. Jadi emang ada yang berafiliasi ya. Jadi memanfaatkan momen pilkades itu juga untuk pilkada. Iya, pilkada. Jadi memang ini teman-teman pemirsa memang waktu itu memang kita di Bulungan Bang ya. Iya. Saat itu karena tahapan pilkada dan pilgub itu beririsan dengan pilkades. Kita diskusinya panjang sekali gitu sampai kita diskusinya di tingkat gubernur waktu itu ya Bang. Nah, jadi menarik sekali sebenarnya karena memang beririsan begitu. Nah sekarang Bang dari yang Abang sampaikan tadi tahapan yang beririsan begitu Bang. Nah, ada nggak mungkin contoh-contoh atau kejadian yang mungkin bisa disampaikan juga supaya ini menjadi pembelajaran juga kepada pemirsa mungkin kejadiannya di mana begitu mungkin bisa kita sampaikan juga Bang itu sebagai contoh konkret kan tadi pemirsa mendengar ini tahapan yang beririsan ada momentum yang dimanfaatkan gitu ya kira-kira ada nggak bisa di pengalamannya itu gimana seperti itu Bang? Sebenarnya saya pikir begini, kalau teman-teman baik penyelenggara, peserta, pemerintah dan masyarakat betul-betul taat aturan, maka sebenarnya bersamaan sekalipun sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya. Yang jadi masalah ini kita terutama di Bulungan yang pertama itu terkait dengan SDM sebenarnya. Contoh kita kemarin karena beririsan ini aturannya yang di peraturan KPU, peraturan Bawaslu maupun peraturan terkait dengan panitia pilkades itu kan beda-beda. Kita terkendala di SDM yang pertama. Yang kedua kemarin karena beririsan ini ya kadang ada satu orang itu ya sebagai tim sukses dia berada di 3 titik yang berbeda. Ini hebat ini. Luar biasa. Ada juga yang ada juga seumpama kan kebetulan dia partai politik, partainya seumpama mendukung calon bupatinya ini terus sama-sama di pendukung calon bupati, tetapi begitu calon gubernur beda. Berbeda lagi. Tidak tempat. Inilah yang kami sering sosialisasikan ke mereka ya kita tata aturan lagi ya. Teman-teman kampanye yang terkait dengan gubernur ya fokus di gubernur, jangan lagi ke bupati, jangan lagi ke desa. Ya karena begitu masuk ke materi kampanye ke yang lain maka itu berpotensi jadi penanganan pelanggaran. Termasuk kemarin karena ada yang beririsan seperti itu, jumlah pesertanya kemarin itu luar biasa itu kadang ya. Kadang hampir satu desa itu hadir semua di situ karena ada 3 kepentingan di situ. Ada pilkadesnya di situ. Jadi ada 3 kepentingan. Nah, sementara kemarin kan kita sama-sama tahu dibatasi dengan jumlah, dengan jarak. Nah itulah kemarin yang paling banyak kita temukan di pemilihan. Kalau terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang beririsan ini, saya rasa karena teman-teman penyelenggara, khususnya teman-teman KPU, PPK, PPSK bawah cukup independen, begitupun dengan panitia pemilihan kepala desa cukup independen, maka ya kekhawatiran kita selama ini atau sebelum pemilihan itu ya alhamdulillah tidak terjadi. Khawatirnya kita kemarin kalau seumpama ada masalah
misalnya ada masalah di satu TPS, maka berpotensi terjadi pemungutan suara ulang di TPS tersebut. Nah inilah alhamdulillah kerjasama kita semua, komunikasi dibangun secara baik, dan terutama bantuan fasilitas dari pemerintah daerah alhamdulillah. Ya seperti kita sama-sama tahu, pemilihan Bupati Bulungan yang diikuti 4 pasangan calon itu luar biasa sukses itu ya. Tidak ada gugatan sama sekali. Jadi beda dengan teman-teman daerah lain kan. Langkah-langkah yang patut kita apresiasi ya, teman-teman di Bawaslu, KPU, sehingga akhirnya Kabupaten Bulungan pada khususnya itu minim gugatan. Iya. Tidak ada gugatan sebenarnya. Tidak ada gugatan ya, tidak ada gugatan. Jadi memang tadi saya tertarik mengenai SDM Bang ya. Iya. Ya, jadi perlu kita sampaikan juga pada saat proses rekrutmen Bang ya, rekrutmen badan ad hoc ya, khususnya KPPS ya. Iya. Ini kita juga sebenarnya kesulitan. Mungkin nggak jauh berbeda dengan teman-teman di pengawas TPS Bang ya. Karena memang ada beberapa aturan itu yang nggak boleh merangkap begitu kan waktu itu. Nah itu menjadi kesulitan yang membuat kita harus mengambil tindakan cepat bagaimana caranya agar proses rekrutmen itu KPPS itu menjadi terpenuhi syarat-syaratnya. Nah itu jadi begini Bang, saat ini kan sudah pemilu 2019, Pilkada 2020. Nah sekarang kita tuh dalam proses menatap pemilu dan pemilihan serentak 2024. Nah Abang ini kan selaku Ketua Bawaslu. Nah kira-kira strategi dan langkah apa yang kira-kira dipersiapkan untuk menghadapi pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024? Saya pikir sama dengan teman-teman KPU. Artinya walaupun belum tahapan, kita tetap melakukan sosialisasi. Kalau di KPU ada namanya desa amannya politik ya, desa peduli pemilu. Nah kami ada desa partisipatif. Di Bawaslu RI itu ada program sekolah kader penas partisipatif, yang mana ada alumninya, dan kebetulan Bulungan ada 14 alumninya untuk alumni ketiga. Itu yang kita perkuat sekarang. Yang kedua terkait dengan SDM. Nah yang jadi masalah di penyelenggara pemilu itu ya selain orangnya pendidikannya memenuhi, umurnya memenuhi, yang paling utama sebenarnya integritas. Nah ini yang kadang kita agak kewalahan di Bulungan, khususnya teman-teman KPU, kami sangat rasakan terkait dengan pada saat rekrutmen KPPS. Ya apalagi di desa-desa yang jumlah penduduknya sedikit. Kan ya ada yang sekolahnya cukup. Ya kadang, nah kemarin yang menariknya kemarin itu kita sudah dapat pengawas TPS, ujung-ujung takut di tes antigen. Betul sekali, saya ingat sekali begitu. Jadi salah satu yang sulitnya itu bukan SDM-nya aja, tapi takut di tes antigen waktu itu. Kami setengah mati untuk meyakinkan mereka itu. Ya, kita setengah mati mencari, datangkan begitu kami sampaikan bahwa syaratnya harus antigen. Wah, berpikir berapa kali untuk lanjutnya. Apalagi pada saat pemilu 2019 itu honornya kadang kurang lebih sama dengan yang diterima jika dia menjadi saksi partai politik. Malah dia bisa dapat lipat ganda, dia bisa di saksi partai di tingkat bupati maupun di tingkat gubernur walaupun hanya satu SK. Itu yang kita rasakan kemarin kan. Jadi betul-betul ya di Bulungan ini kalau tidak dari sekarang kita persiapkan, kita kader, itu akan sangat susah nantinya. Makanya kami dari Bulungan, khususnya Bawaslu, kita sudah petakan teman-teman kemarin itu yang menjadi penyelenggara, baik panwascannya beserta stafnya, panwas desanya, dengan panwas TPS-nya, itu kita akan prioritaskan kembali selama masih ya memenuhi syarat, terutama yang paling kita jaga itu terkait dengan integritas. Ya karena biasanya kalau teman-teman itu mantan penyelenggara itu betul-betul kodanya dari peserta pemilu itu. Iya, semangatnya luar biasa. Ya, pasti dicari, apalagi sekarang kan kita sama-sama tahu sekarang ini dalam lagi akan ada pendaftaran partai politik. Ya. Nah, bisa saja nanti mereka diajak masuk menjadi apakah anggota partai politik atau bisa saja
karena mereka kemarin dianggap bagus cara kerjanya, sehingga mereka direkrut untuk menjadi anggota atau menjadi caleg. Nah, kita juga sudah merasakan ini. Kita sudah petakan teman-teman kemarin yang mantan-mantan penyelenggara itu yang tadinya mereka tidak dikenal di tempatnya, di desanya, alhamdulillah. Nah, kami sudah inventarisir penyelenggara kita kemarin itu, ada yang sudah jadi RT, ada yang sudah jadi kades, ada yang pegang bumdes, ada yang pegang BPD. Nah, itu luar biasa, itu artinya luar biasa. Nah, begitu mereka nanti masuk di situ akan menjadi kendala lagi bagi kita, bahwa mereka harus mundur pada begitu nanti pencalonan lagi. Jadi betul-betul kita cari cetak kader, tapi setelah itu ya luar biasa lah hasil dari pemilihan ini. Kalau betul-betul teman-teman penyelenggara itu atau mantan penyelenggara itu jaga integritas, mereka sangat-sangat diperlukan di masyarakat. Ya, artinya teman-teman mantan penyelenggara ini punya nilai jual begitu ya. Iya. Sehingga memang banyak ketika mereka tidak sebagai penyelenggara lagi di tingkat kecamatan, TPS dan sebagainya, itu banyak diberdayakan Bang ya. Betul. Diberdayakan kemampuan mereka, ada di RT, iya, di berbagai instansi ya. Iya. Ada yang jadi kepala desa, iya, terus ada di BPD, luar biasa sekali gitu. Nah, saya kira itu juga perlu menjadi contoh ya, iya, ke depannya gitu ya. Harapan kita ya teman-teman yang sudah berapa periode mungkin tidak bisa berkarya lagi di selaku penyelenggara, mungkin bisa mengkader lagi orangnya untuk mempersiapkan penyelenggara berikutnya, mungkin seperti itu Bang ya. Itulah yang kami lakukan. Jadi teman-teman yang mantan Panwascam kami, mantan Panwascam kami sampai sekarang tidak putus komunikasi. Ya, jaga hubungan ya. Artinya begitu pun pada saat nanti mereka sudah tidak memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara, tentu paling tidak bisa rekomendasikan orang. Apa yang kita lakukan kemarin pada saat pembentukan PPK, pembentukan PPS, baik KPU dengan Bawaslu saling kerjasama itu. Bagaimana kan? Ya, karena biasanya pelanggaran itu, apalagi kalau dilakukan oleh penyelenggara, luar biasa dampaknya itu ya. Mungkin hanya 1-2 oknum, apakah Panwasnya atau PPK-nya atau PPS-nya yang berbuat salah, itu digeneralisir, Pak. Percuma nih penyelenggara saja ini yang ikut jadi tim sukses pasangan calon, malah ada yang bagi-bagi UIS umpama. Maka kami bisa meyakinkan kepada mereka, di Bawaslu sekarang ini beda dengan dulu. Ya, begitu ada informasi ada penyelenggara yang yang kira-kira sudah tidak memenuhi syarat, cepat kita proses. Nah, alhamdulillah kemarin begitu kita dapati, kita langsung panggil yang berpotensi masuk. Terus contoh kemarin teman-teman BPK kita kasih arahan juga. Pada intinya sebenarnya ya, kalau dari awal teman-teman penyelenggara, teman-teman KPU, Bawaslu selalu bangun komunikasi begitu sampai ke bawah, itu sangat memudahkan kita ke depannya. Dan saya sangat yakin karena kita sudah ada kebersamaan selama kurang lebih 4 tahun dengan teman-teman di tingkat kecamatan, di tingkat desa. Saya sangat yakin bahwa kedepannya untuk SDM ini akan lebih nyaman, lebih mudah lah untuk mendapatkan. Karena kalau seumpama mereka kemarin sudah tidak memenuhi syarat, bisa saja didorong istrinya, didorong siapa kayak. Dan itu kalau mereka yang rekomendasikan, insya artinya kan mereka sudah melalui tahapan-tahapan itu. Ya, jadi memang persoalan kita ke depan itu adalah bagaimana mempersiapkan proses rekrutmen badan ad hoc Bang ya. Kalau kita badan ad hoc mungkin dari pengawas TPS sampai Panwascam, tentunya itu kan tadi sudah disampaikan nih strategi yang kita persiapkan. Ada desa partisipatif. Nah, kalau di KPU itu ada desa peduli pemilu dan pemilihan. Ini juga bentuk rangkaian mempersiapkan pemilu dan penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024. Nah, saya kira itu menarik begitu Bang. Nah, sekarang kita nih di ending akhir acara Bang ya. Podcast. Nah, kira-kira ada nggak yang mau Abang sampaikan ke pemirsa dan teman-teman pemilih cerdas ini? Seandainya mereka ingin menjadi penyelenggara Bang ya. Penyelenggara atau pengawas TPS atau Panwascam begitu. Kira-kira kiatnya itu seperti apa Bang? Mungkin saran-sarannya untuk apa yang bisa disampaikan ini kira-kira? Kalau saya sih buat begini, kalau mantan-mantan penyelenggara itu kan kita sudah tahu track recordnya. Nah, bagi teman-teman yang belum jadi penyelenggara,
Ya, di luar ya, honor biasanya honor itu masalah teman-teman yang di luar belum jadi penyelenggara ya komunikasi dengan teman-teman mantan penyelenggara, apakah mantan PPK-nya atau panwascamnya. Nah, dengan adanya komunikasi tersebut ya, artinya informasi pada saat penerimaan seleksi panwascam atau seleksi PPK nantinya kan mereka sudah bisa tahu, dan dari sekarang mereka sudah bisa pelajari beberapa selain lingkungannya di komunitasnya, dia bisa pelajari undang-undangnya terkait dengan pemilu, misalnya Undang-Undang 7 2017 atau Undang-Undang Pemilihan yang masih kita pakai Undang-Undang 1 2015. Kalau itu mereka lakukan maka sangat-sangat gampang nantinya kita akan merekrut. Nah, tapi yang paling utama ya kembali lagi tadi, selain syarat-syaratnya itu misalnya asas pemilu itu yang mereka jalankan. Ya kalau di penyelenggara tuh yang paling utama itu integritas. Siap. Oke, teman-teman pemilih cerdas, Bapak Ibu, saya kira podcast kita sampai di sini. Jangan lupa nanti subscribe, like, and share, dan tunggu narasumber kami berikutnya yang akan berkompeten, tentunya nanti akan memiliki akan berbagi ya pengalamannya, berbagai macam hal kita diskusi. Jadi selain kita berbicara tentang pemilu, bicara tentang demokrasi, tentunya akan banyak hal yang akan kita diskusikan di sini. Jadi teman-teman pemirsa semua jangan lupa tetap ikuti temuin podcast KPU Kabupaten Bulungan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.